Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Business Big Data, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Jelita dari kelas MJ708, MJ807, dengan NIM 250 20 10 21061. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rancangan sistem informasi dan strategi implementasi Big Data pada model bisnis bakery atau toko roti. Industri bakery saat ini menghadapi tantangan volatilitas permintaan dan masa simpan produk yang singkat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan berbasis data untuk mengoptimalkan seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga layanan purna jual. Fokus presentasi saya hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan operasional konvensional ke dalam ekosistem Big Data untuk mencapai efisiensi maksimal. Mari kita telah diagram sistem informasi yang telah saya susun. Sistem ini dirancang sebagai entitas yang mengintegrasikan berbagai departemen fungsional. Mekanisme dimulai dari sisi hulu, yaitu koordinasi dengan supplier, yang terhubung langsung dengan database bahan baku. Data ini mengalir ke proses produksi, di mana terjadi konversi bahan mentah menjadi produk jadi melalui standarisasi resep. Output dari produksi akan tercatat sebagai stok produk, jadi stok produk jadi yang siap didistribusikan ke berbagai kanal, baik itu ke toko cabang maupun reseller. Di sisi hilir, kita memiliki sistem kasir yang merekam transaksi pelanggan secara real time. Seluruh aktivitas ini tidak hanya berakhir pada penjualan, namun juga mencakup pengelolaan laporan produksi, laporan penjualan, dan layanan konsumen untuk memastikan retensi pelanggan tetap tinggi. Secara teknis, terdapat 4 proses fundamental yang menjadi tulang punggung sistem ini. Siklus transaksi. Yang pertama adalah siklus transaksi. Sistem secara otomatis melakukan sinkronisasi data penjual dan pengurangan inventaris. Hal ini meminimalisir human error dalam pencatatan stok. Kemudian ada manajemen produksi. Penggunaan bahan baku dikendalikan oleh sistem berdasarkan resep digital. Ini penting untuk menjaga cost of goods sold atau COGS tetap terkontrol. Kemudian ada logistik dan distribusi. Sistem memantau pergerakan barang ke toko cabang secara akurat. Transparansi data dan distribusi memungkinkan kita melacak keberadaan produk di seluruh jaringan outlet. Kemudian, yang terakhir ada feedback loop pelayanan konsumen. Kritik dan saran pelanggan dikonversi menjadi data terstruktur dalam sistem informasi. Data ini bukan sekedar catatan, melainkan aset penting untuk perbaikan kualitas produk secara berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke dalam urgensi dan rancangan penerapan Big Data. Bapak dosen dan rekan-rekan, sistem informasi konvensional seringkali hanya mampu mengelola data transaksional yang bersifat historis. Untuk menjawab tantangan masa depan, saya mengusulkan rancangan penerapan Big Data yang berfungsi sebagai centralized data lake. Rancangan ini akan menampung luaran data dari semua proses bisnis yang saya sebutkan tadi dengan Big Data. Kita tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi kita dapat melakukan analisis deskriptif terhadap pola perilaku konsumen di berbagai cabang, optimasi distribusi untuk mengurangi food waste, dan yang paling krusial adalah mendukung data-driven decision making bagi pihak manajemen secara cepat dan presisi. Masuk ke bagian
Teknis yang lebih spesifik, saya mengusulkan metode demand forecasting menggunakan algoritma XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. Mengapa XGBoost? Karena algoritma ini memiliki performa yang sangat unggul dalam menangani data tabular berskala besar dan mampu menangkap hubungan non-linear dalam data penjualan historis. Alur kerjanya meliputi 5 tahapan sistematis. Yang pertama itu data acquisition, yaitu mengumpulkan data penjualan dari seluruh titik kasir. Kemudian preprocessing, yaitu pembersihan data dari outlier dan pengisian nilai yang hilang. Kemudian model training, melatih model menggunakan data historis untuk mengenali pola musiman seperti peningkatan permintaan di akhir pekan atau di hari raya. Kemudian ada prediction, yaitu menghasilkan estimasi jumlah permintaan per jenis produk di periode mendatang. Dan terakhir ada execution, mencakup tentang hasil prediksi ini menjadi instruksi bagi Departemen Pengadaan dan Produksi untuk menyesuaikan jumlah bahan baku yang harus dibeli dan yang harus dipanggang. Ini tadi yang sudah saya jelaskan mengenai cara kerja metode HBOS. Kemudian yang terakhir, referensi jurnal dan validasi ilmiah. Usulan ini didukung oleh penelitian ilmiah dari Wika Mulia dan Isah pada tahun 2023 yang berjudul Predictive Business Intelligence Dashboard for Food and Beverage Business. Dalam studi tersebut dibuktikan bahwa penggunaan data transaksi bakery yang diolah dengan metode XGBoost mampu menghasilkan dashboard business intelligence yang prediktif. Hal ini memvalidasi bahwa pendekatan yang saya usulkan memiliki landasan teoritis dan praktis yang kuat untuk diimplementasikan pada dunia industri ini. Baik, sebagai kesimpulan, transformasi digital pada bisnis bakery bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan dengan mengintegrasikan sistem informasi yang solid dengan analitik big data berbasis algoritma XGBoost. Perusahaan dapat meningkatkan akurasi operasional, mengurangi pemborosan bahan baku, serta signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikian presentasi ujian tengah semester saya. Saya menyadari bahwa rancangan ini masih memerlukan masukan dan diskusi lebih lanjut. Terlampir referensi jurnal yang saya gunakan sebagai basis penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Dr. Ucuk Darussalam dan rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada forum jika ada pertanyaan dan diskusi. Selamat pagi.